Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, nama Naila Amalia Ma'rufah, NIM 228113151. Nah, hari ini saya akan presentasikan materi pertemuan ke-9, yaitu manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Pengertian TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam luar sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini serta memahami dasar-dasar agama Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan madrasah ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi. Nah, kurikulum yang ada di TPQ ini ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Intinya apa? TPQ itu tempat untuk mengaji bagi anak-anak dimulai dari usia taman kanak-kanak atau TK, dan bisa di jenjang yang lebih tinggi, misalnya MI, SD, dan lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip manajemen TPQ. Yang pertama ada pembagian kerja yang seimbang. Biasanya TPQ dilakukan pada sore hari, pagi sekolah, siangnya ngaji, seperti itu. Yang kedua, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas ya. Mungkin kalau ini bukan hanya di TPQ saja, tapi di sekolah-sekolah juga. Yang ketiga, kesatuan perintah dan arah. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi, adil, dan solidaritas yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya fungsi-fungsi manajemen TPQ. Yang pertama ada perencanaan atau planning, merupakan proses merencana kegiatan TPQ secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Termasuk di dalamnya apa saja? Yang pertama, menyusun visi misi dan tujuan TPQ. Selanjutnya, menentukan kurikulum dan metode pembelajaran, merancang program kegiatan, pengajian, evaluasi, wisuda santri, dan lain-lain. Terus menjalankan anggaran dan kebutuhan sumber daya, itu basic ya, bukan hanya di TPQ saja. Selanjutnya pengorganisasian, organizing. Nah, pengorganisasian ini mengatur sumber daya manusia dan sarana prasarana agar kegiatan belajar TPQ lancar. Dalam hal ini mencakup apa saja? Yang pertama, pembagian tugas antara pengurus, ustadz-ustadzah, dan staf. Biasanya kalau di dalam TPQ itu lebih ke itu ya, pengurus sama ustadz-ustadzahnya itu jadi satu. Selanjutnya struktur organisasi TPQ, ada basic, ketua, sekretaris, bendahara, koordinator. Selanjutnya pengelolaan jadwal dan kelas santri dan penataan sarana seperti kelas, alat tulis, mushaf, papan tulis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada penggerakan atau activating, upaya untuk mengarahkan, memotivasi, dan melaksanakan program sesuai rencana. Dalam konteks TPQ sendiri adalah yang pertama, memberikan semangat kepada guru dan santri, itu mesti. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Al-Quran, penerapan disiplin dan tata tertib, pembinaan karakter dan akhlak santri. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Fungsi ini, controlling ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan. Seperti contohnya monitoring kehadiran guru dan santri, evaluasi hasil belajar seperti murojaah, ujian tahfidz, tes baca Al-Quran, dan lain-lain.
Selanjutnya penilaian aktivitas metode pengajaran, perbaikan jika ada kekurangan. Yang terakhir evaluasi. Seringkali ini menjadi bagian pengawasan namun bisa sebagai unsur penting tersendiri. Evaluasi TPQ bertujuan untuk apa? Untuk menilai keberhasilan program. Kalau tidak ada evaluasi, seringnya kita tidak tahu apakah program itu berjalan dengan sukses atau enggak. Selanjutnya menentukan tindak lanjut perbaikan, menyusun laporan pertanggungjawaban kepada orang tua santri atau pihak donatur. Nah, unsur manajemen TPQ itu terdiri dari tadi sudah dibahas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, kelima unsur itu berkaitan dan dibutuhkan agar TPQ dapat berjalan dengan baik, agar kita juga bisa mendidik santri secara optimal serta mencetak generasi Qur'ani yang unggul. Nah, ada banyak sekali hambatan yang biasanya terjadi di dalam suatu TPQ yang saya alami sendiri. Yang pertama, jumlah pengajar terbatas, tidak sebanding dengan jumlah santri. Nah, itu sering kali didapati. Mungkin kalau guru formal itu berbeda sekali dengan guru TPQ. Kalau TPQ itu kan lillahi ta'ala, jadi banyak sekali yang kurang expert sama ketika disuruh mengajar TPQ. Jadi yang awalnya banyak itu kemudian menjadi terbatas. Nah, selanjutnya minimnya pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, ini juga perlu adanya pembinaan dan pelatihan, itu juga sangat diperlukan sekali. Yang ketiga lah, ini yang paling krusial biasanya, dana operasional minim. Nah, biasanya ini TPQ itu bergantung pada infak atau sumbangan sukarela dari masyarakat. Dari sini kan bisa disimpulkan ya bahwasanya TPQ itu benar-benar lillahi ta'ala, seperti itu. Fasilitas tidak memadai seperti ruang kelas sempit, kurangnya alat peraga, mushaf yang usang atau tidak tersedia media pembelajaran laki-laki, itu juga membutuhkan dana. Nah, gaji guru ngaji yang sangat rendah. Nah, kalau di TPQ kita sendiri bahkan gaji guru itu sistemnya kalau ada uang dibayarkan, kalau tidak biasanya ya mencari sendiri, tahu sendiri deh. Lanjutnya ada kurangnya perencanaan administrasi. Karena sumber dayanya terbatas, jadi administrasi, dokumentasi itu menjadi lemah ya, sak-saik. Bahkan hampir tidak ada dokumentasi. Tidak ada perencanaan jangka panjang yang terarah. Nah, ini juga biasanya itu kalau di TPQ itu ya sudah ngaji aja, tidak tahu arahnya kemana, ya udah ngaji seperti itu. Nah, ini juga kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat. Nah, biasanya orang tua itu lebih mementingkan sekolah daripada ngaji. Kalau sekolah kita nggak masuk satu kali itu sudah geger ya. Kalau di TPQ itu enggak, kalau bisa ya ngaji, kalau enggak ya udah enggak. Orang tua itu cenderung tidak memaksa, tidak seperti sekolah di pagi hari. Terus waktu belajar terbatas. Nah, ini karena kita paginya mungkin sudah di sekolahan, jadi TPQ-nya siang hari seperti itu. Bahkan kadang TPQ itu sering banget di skip karena apa? Karena anaknya les, anaknya ada tambahan ekstra seperti itu. Nah, permasalahan manajemen TPQ itu ya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama keterbatasan SDM, dana, terus dukungan masyarakat waktu belajar. Nah, untuk mengatasinya biasanya dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pengurus, pengajar, orang tua, masyarakat agar TPQ menjadi lembaga pendidikan Quran yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, kita harus
melakukan kolaborasi. Gimana sih pentingnya? Jadi itu yang merasa penting itu bukan hanya guru-guru TPG sendiri, tapi orang tua yang di rumah. Kita harus benar-benar bekerja sama antara orang tua, guru, anak, dan lingkungan sekitar. Ternyata TPG itu penting. Agar apa? Agar TPG itu mempunyai kualitas dan berdaya saing yang tinggi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.